badan ini akan terus didatangi dengan rezeki jika kita terus memancarkan sifat ketuhanan. Ya, ingat itu kata-kata saya. Jangan lagi kita memancarkan sifat hewan dan sifat setan. Jangan sedikit pun kita punya prasangka tidak baik sama orang. Ya. Waspada boleh, waspada itu harus, tapi prasangka jangan. Ya, itu maksudnya. Seperti itu. Jadi ketika mau selalu beruntung, ketika selalu ingin berlimpah ruah rezeki, ya jaga badan ini jangan sampai mengeluarkan energi yang negatif. Cinta kasih keluarkan terus, ya seperti itu. Tidak akan kita susah. Karena apa? Orang makrifat tidak ada ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran di dalam diri mereka. Itu orang makrifat. Itu para wali-waliullah. Ya. Nah, kita seperti apa? Ayo kita belajar bersama. Belajar adab sebelum berilmu, ya toh. Adab itu ialah ketika kita sudah mengenal diri, maka kita bisa menghargai, menghormati ciptaan Tuhan apapun itu. Tidak mudah mencela lagi, walaupun beda keyakinan. Tidak mudah menyalahkan orang, walaupun tidak sepaham. Karena pemahaman seseorang tergantung dari tingkatan pemahaman IQ atau kesadaran rohani setiap manusia itu sendiri. Inilah yang perlu diistiqomahkan. Hancurkan egomu menuju hakikat Muhammad supaya kembali kepada nurullah. Maka laisa yang timbul hanya loh, ini loh, di sini aja rahasianya atau sesuatunya. Nah, ini kalau kita lazimkan, kalau ini kita istiqomahkan, maka kita akan mempunyai akhlak mulia, gitu. Ketika kita istiqomah, ya istiqomah di sini, ya istiqomah di sholatul daim. Semua yang terjadi di sinilah, ya, yang akan datang, kembali ke masa lalu dan detik ini ada di sini. Kalau kita mau tahu rahasianya, bagaimana caranya? Kita harus istiqomah. Kita harus membuang sifatnya kaki empat dan sifatnya yang bertanduk. Itu tidak boleh. Kalau itu tidak kita pakai, ya, kita seperti seorang yang berhalwat tahunan. Allah buka hijab kita. Ketika Allah buka hijab kita, maka kita akan berlomba-lomba apa? Mengumpulkan amal ibadah dan bekal untuk akhirat kita tidak mau berlomba-lomba. Ini kenapa? Karena tertutup toh. Ini terhijab. Ini nggak kelihatan, api neraka ini nggak kelihatan. Itulah. Maka kita santai hidup nih. Kayak itu tadi, kebanyakan manusia, 8 keajaiban, saya tambahkan 7 ya. 8 keajaiban manusia itu salah satunya, kebanyakan manusia menganggap besok itu pasti hidup. Itulah. Akhirnya apa? Tidak ada ketakutan malam ini kira-kira besok ini hidup enggak? Tidak ada. Ketika tidak ada ketakutan, ibadahnya semaunya. Sholat isya-nya lewat, besok aja lah. Besok masih ada hari. Ini keajaiban nih, keajaiban manusia. Ya,
Artinya tidak ada ketakutannya. Maka saya sering bilang, ketika malam saya pribadi itu mau tidur sangat sayang sekali. Kenapa? Karena ketika waktu-waktu malam banyak manusia tertidur, di situ banyak energi positif. Yang negatif sudah hilang semua. Di situ sayang kita mau istirahat, perbanyak ibadah. Seakan-akan ya itu tadi. Ya kalau besok hidup, kalau besok off, besok di off kan ada yang bisa protes enggak? Tuhan besok saya enggak mau mati. Ketika mau dicabut, tangkap lagi nyawanya, kembalikan toh. Kalau memang kita sakti, ya kan nggak ada yang sakti manusia ya. Makanya kita manusia kan nggak boleh jagoan ya. Yang jagoan itu kan Tuhan aja, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini manusia nggak ada yang jagoan. Nyatanya megang nyawa kembali nggak bisa kok. Nah kalau besok kita belum tentu hidup, malam ini bisa hidup nih. Kira-kira kita sudah istighfar belum? Seharian ini kupurnya itu berapa jam umpamanya? Kita kupurnya. Lalu kita lalainya berapa jam? Lalu kita ini lepas ibadah berapa jam? Kita tidak ingat sama Allah berapa jam? Lalu kita ini seharian ini tadi manusia atau insan? Kalau insan menampilkan sifat ketuhanan. Kalau manusia yang ditampilkan sifat hewan dan sifat setan. Kalau insan yang dipikir akhirat terus. Kalau orang dipikir akhirat terus, kerjanya untuk ibadah, berkeluarga juga untuk ibadah, ya kan? Seperti itu. Kalau manusia kan yang dipikir besok dunia dan dunia. Bagaimana emas ini bisa terkumpul jadi gunung kan namanya gitu. Kalau manusia kan namanya serakah, tamak ya. Bagaimana mencari keuntungan dan terus. Nah, kita bagian yang mana? Golongan yang mana? Manusia kah? Insan kah? Kita ini tadi seharian ini secara zohir ini kita aktivitas, tapi apakah kita termasuk yang tidur atau hakikatnya yang terbangun? Nah, kalau kita hakikatnya yang terbangun, maka setiap detik, setiap menit, setiap jam, maka itu kesempatan kita untuk ibadah. Caranya jaga kesadaran, ya, bergerak Allah, ya, berjalan Allah, makan Allah, gitu, minum Allah, melihat Allah melihatkan kepada kita. Mata ini kan gelap. Dunia ini kan gelap sebelum ada nur. Terangnya seluruh alam semesta karena nur yang Allah zohirkan. Akhirnya mata bisa melihat karena ada pancaran, pantulan cahaya. Kalau di hutan gelap gulita bisa melihat? Tidak bisa. Karena ada nur, gitu loh. Ya, sudah bersyukur kah ini? Gak usah banyak-banyak lah. Kita bisa melihat. Tuh, kan harusnya bersyukur tuh. Banyak orang yang buta. Sudah bersyukur belum? Kan seperti itu. Ya. Di situ ketika kita sudah sering tafakur, maka setiap hari kita akan terisi dengan ibadah. Rahasia hidup kita agar dibaiki Tuhan apa rahasianya? Jaga, kembalikan kesadaran di titik 0, di titik 0, di titik 0, di titik lain, bahwa kita diliputi Tuhan. Kenapa kita khawatir masa depan? Kenapa kita takut pekerjaan kita? Kenapa kita takut yang rezeki itu? Allah berfirman bahwa rezeki manusia dalam genggamannya. Ayo, kenapa? Karena kita, kebanyakan manusia, ruwet itu karena kita mengandalkan kekuatan dan pikiran kita sendiri. Maka Tuhan biarkan. Manusia itu kalau sudah mengandalkan tenaganya, pikirannya sendiri, idenya sendiri, dibiarkan Tuhan. Oh iya, terserah sana. Berarti itu yang kamu tuhankan. Tuhan itu kan
Yang disuruh kita ikhtiar, tetapi dalam ikhtiar kita tetap kesadaran kita kepada tuh kita menjemput rezeki, bukan mencari Kalau ibadah kita benar, kesadaran kita benar, kita berdiri sebagai insan kamil, maka Allah jamin rezeki kita. Ya, ayo kita kembalikan lagi. Artinya di sini kita sudah dapat poinnya ya. Kalau mau dibaiki kehidupan kita, kembalilah menjadi insan kamil ya. Kan yang jadi masalah selama ini kita ingkar sama Tuhan. Kalau kita kubur maka kan diazab dengan apa? Keruwetan hidup kita. Makan enak, tidur enak, naik mobil enak, naik motor enak, pakai baju bagus, tapi hati kita, pikiran kita merana, galau. Nggak ada ketentraman hati. Ceritanya kayak apa ini? Karena ceritanya kita melekat kepada aksesoris. Hati kita nih melekat kepada aksesoris. Itu saya katakan ya. Yang sifatnya aksesoris jangan terlalu dicintai berlebihan. Yuk, cintai Allah. Nyatanya Allah yang mencintai kita, betul. Nyatanya suami istri kalau tidur ya masing-masing ya. Adakah yang istri jaga suami jaga istri, adakah kira-kira? Nah, bantal guling masing-masing kalau sudah tidur, ya kah? Siapa yang menghidupkan? Yang maha hidup, Allah Subhanahu. Nyatanya Allah menjaga detak jantung kita, Allah menjaga pergerakan darah kita, Allah menjaga denyut nadi kita, Allah menjaga keluar masuk napas kita. Sampai segitunya kalau kita ini lupa sama Tuhan ya kebangetan ya. Ini loh terlihat, ini loh orangnya. Kenapa kita lupa terus? Makanya sahabat Nabi itu pernah berkata, ketika aku lupa dengan Tuhan sedetik pun, maka aku hukumkan diriku ini kafir. Ini orang, ya Allah, ya Rabbi. Saya ibaratkan gini, rokok itu ada bungkusnya, ya. Nah, rokok membungkus tembak. Nah, tapi kita kalau beli yang terlihat apanya dulu? Bungkus rokok, ya jasad ini loh. Gitu. Bungkus itu dibuang kalau isinya sudah habis. Begitu pula kita. Kalau kita nggak mau belajar ma'rifat binafsi, tidak mau menjaga Muhammad hakiki, maka habis kita. Maka jasad akan dibuang, hancur lebur. Rokok itu kalau tinggal bungkusnya dibuang, hancur enggak dia? Hancur. Tapi kalau masih ada isinya, bersegel, disimpan rapat-rapat, bagus-bagus. Ya kah? Kita juga seperti itu. Jangan sampai terpisah zohir Nur Muhammad zohir dan Nur Muhammad batin jangan sampai hilang, jangan sampai terpisah. Caranya memesrakan seperti apa? Jangan memakai sifat hewan dan sifat setan. Ketika kita memakai sifat hewan, sifat setan, ingat ini, semakin berat badan kita, sedang nur yang di dalam Nur Muhammad itu semakin ringan ketika akhir hayat kita. Ringan dan berat tidak bisa bertemu, karena ini basah, ini yang satu ke. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.